عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال تعالى في كتاب الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan Bapak Wali Kota Parepare, yang saya muliakan Bapak Ketua Masjid Raya Parepare, Bapak Imam, Bapak Haji Muthalib, para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, Islam ini dia datang untuk menjadikan manusia hakikinya manusia. Dulu sebelum Islam datang, di Mekah Mukarramah manusia hidupnya seperti binatang, hidup seperti di alam rimba. Yang kuat akan menindas yang lemah, yang banyak akan menindas yang sedikit. Siapa yang kuat, dialah yang menang. Ini sebelum Islam datang di Mekah Mukarramah. Hadirin, ketika Islam datang, maka semuanya dirubah. Semuanya sudah seperti manusia. Hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Yang tadinya wanita tidak dimuliakan, yang tadinya wanita hanya sebagai taruhan perjudian. Kalau ada wanita hamil, maka dijadikan taruhan judi. Ini bayinya apakah laki-laki atau wanita? Maka kalau sudah mereka pasang harga, wanita tadi ditangkap, dibelah perutnya, kemudian dilihat ini laki-laki atau wanita. Itu keadaan sebelum datang Islam. Dulu kalau mereka punya anak wanita, mereka kubur hidup-hidup. Kenapa? Malu punya anak wanita. Itu sebelum datang Islam. Hadirin, ketika datang Islam, maka Allah muliakan wanita. Allah muliakan wanita. Bahkan di Al-Quran ada surat khusus, yaitu menjelaskan tentang wanita. Demikian Allah Subhanahu wa taala, ini Islam. Maka kita sebagai umat Islam ini harus pede dengan Islam kita. Harus bangga dengan Islam kita. Sekali kita Islam, maka jangan lirik yang lain. Amalkan Islam sungguh-sungguh, insya Allah akan jaga kita dohiran wa batinan. Dohirnya dijaga oleh Allah, batinnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Islam. Semua aturan-aturan menjadikan kita hakikinya manusia. Ini contoh mudahnya. Dalam Islam mengajari kita, kalau kamu makan, makanlah dengan tangan kanan. Kenapa? Karena kamu ini manusia. Kamu ini manusia. Kalau kamu makan pakai tangan kiri, maka itu bukanlah manusia. Itu cara makannya iblis, cara makannya syaitan. Yaitu makan dengan tangan kiri. Maka ibu, bapak kalau masih makan pakai tangan kiri, maka orang melihat itu, bahkan malaikat bingung. Sebenarnya wajahnya wajah manusia, tapi kok gayanya gaya iblis dia cara makannya. Dalam Islam kita diajari makan itu duduk. Ini contoh sedikitnya, Pak. Contoh sederhananya.
Dalam Islam diajari kita makanlah dengan cara yaitu makan duduk. Maksudnya apa? Agar kamu ini sadar kalau kamu itu manusia. Karena kalau kamu makan berdiri, banyak juga makhluknya Allah makannya berdiri. Kita lihat kambing berdiri, kucing berdiri, anjing berdiri, bahkan babi berdiri. Maka hadirin, kalau Bapak makan berdiri, malaikat bingung melihatnya. Sebenarnya ini manusia atau binatang sebenarnya? Demikian Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari, ternyata amalan-amalan Islam ini mau menjadikan kita hakikinya manusia. Dalam Islam kita diajari potong kuku. Kenapa? Biar beda kok dengan binatang. Binatang itu kukunya panjang. Binatang itu kukunya panjang. Kita lihat nih, anjing kukunya panjang, kucing kukunya panjang, ayam kukunya panjang. Nah, kalau kita juga kukunya panjang, maka sulit dibedakan kita ini anjing kah atau manusia kah. Jadi kelihatannya sepele, Pak. Ternyata Islam ini mau menjadikan kita hakikinya manusia. Tapi kadangkala kita, Pak, kadangkala kita, Bu, itu kadangkala kita tidak puas jadi manusia. Kita mau agak ke hewan-hewanan sedikit. Kita potong juga kuku, tapi apa? Masih ada disisakan. Jari jempolnya dipanjangkan, jari kelingkingnya dipanjangkan. Kenapa dipanjangkan, Pak? Biar saya agak ke hewan-hewanan, Pak. Biar saya ini tidak asli manusia. Masya Allah. Ini tanpa kita sadari, Pak. Tanpa kita sadari. Maka Islam ini mengajari kita, kalau kamu amalkan Islam, maka kamu menjadi hakikinya manusia. Maka hadirin, saya ulang lagi, sekali masuk Islam, pasrah dalam Islam, ikuti Islam, insya Allah dohiran wa batinan dijaga. Dijaga ki, dohirnya tampak asli manusia, jasadnya manusia, tingkah lakunya tingkah laku manusia. Itu dohirnya, Ma. Batinnya dalam Islam ini kita diajari doa-doa. Sudah jelas dalam Al-Quran dikatakan, inna syaitana lakum adum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian semua. Jadi musuh kita ini musuh yang tidak tampak. Maka karena itu kita diajari apa-apa itu diajari doa. Diajari ke doa. Kenapa? Karena kita ini musuh kita, lawan kita tidak nampak. Sehingga diajari dalam Islam, kalau kamu makan ucapkan bismillah. Makan kau pakai baca bismillah. Kenapa? Kalau kamu tidak pakai baca bismillah, maka syaitan akan ikut makan. Syaitan akan ikut makan bersama kita. Satu sahabat makan bersama anaknya. Rasulullah tanya, wahai sahabatku, di nampan ini ada berapa tangan wahai sahabatku? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, setahu saya di nampan ini hanya ada 2 tangan, tangan saya dan tangan anak saya. Maka Rasulullah katakan, tidak, di nampan ini ada 3 tangan, tangan kamu, tangan anakmu, dan tangannya syaitan. Kenapa? Anakmu makan tanpa ucapkan bismillah. Jadi kelihatan sepele, Pak. Tanpa bismillah kita makan, kemudian makanan tadi berbarengan dengan syaitan masuk dalam perut kita, menjadi darah, masuk dalam pikiran kita, sehingga malas ibadah. Untuk sholat malas, baca Al-Quran malas, maunya maksiat terus, maunya maksiat terus. Kenapa? Karena bermula makannya tidak pakai bismillah. Maka kalau bapak sudah makan pakai tangan kiri, berdiri, tidak pakai bismillah, sulit dibedakan, Pak. Manusia muakah ini? Kemudian syaitan pun gembira. Wah, ini temanku ini makan, Masya Allah. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengajari kita. Masuk rumah diajari salam. Kenapa? Karena kalau kita masuk rumah ucapkan salam, itu ada dalam kitab Sunan Abu Daud, maka syaitan-syaitan itu akan keluar dari rumah kita. Jadi masuk rumah ucapkan salam, syaitan akan keluar. Masuk ke rumah makan, kita makan baca bismillah, syaitan tidak ikut makan. Mengumpuli istri,
Mengumpuli istri kita doa, Allahumma jannibna minasyaiton wa jannib syaiton mimma razaqtana. Maka syaiton hanya melihat, Pak, tidak ikut andil, hanya melihat-lihat saja. Tapi kalau bapak masuk rumah tidak ucapkan salam, syaiton akan berteriak, kemari, kemari, kemari. Malam ini kita punya tempat tidur. Kita makan dah ucapkan bismillah, kemari, kemari. Malam ini kita punya makanan. Kita kumpul istri, dah ucapkan bismillah, syaitan pun akan ikut. Akhirnya anak kita susah diatur. Anak kita kalau bahasa kami di Masamba bantulung, betul-betul sulit diatur. Kenapa? Karena dulu buatnya tidak pakai bismillah. Maka karena itu Islam ini mengajari kita untuk apa? Yaitu apa-apa itu doa. Ini diajari dalam Islam, sehingga kita ini terjaga zahiran wa batinan. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai di situ saja. Bukan sampai di situ saja. Bahkan semua amalan-amalan kita, baik muamalat kita, muasyarat kita dengan istri, semuanya diatur di dalam Islam. Diatur dalam Islam. Maka bangga kita dalam Islam, Pak. Sekali kita masuk Islam, maka kita seluruhnya amalan kita masuk dalam Islam. Jangan kita sebagai pedagang kemudian mau dagangan kita laris, akhirnya lari ke dukun. Katanya Islam kok masih percaya yang lain? Islam kok datang ke dukun? Sebenarnya Bapak Islam atau bagaimana? Ini Bapak dua bahaya nih, Pak. Akhirnya mulai buat ini, buat itu. Kesyirikan dia buat. Padahal dalam Islam sudah diajari mikir masalah itu. Seorang Nabi sabdakan, kalau kamu ingin diselesaikan masalahmu dalam satu hari, maka di subuh hari kamu baca surat Yasin. Subuh hari baca surat Yasin, masalahmu satu hari ditunaikan oleh Allah. Langsung zat yang menciptakan kita, Pak, yang mengatakan, bukan dukun. Ini tergantung kita mau masuk Islam seluruhnya atau separuh. Awali pagi harimu dengan sodako subuh, maka satu hari itu Allah akan mudahkan rezekimu. Ini disabdakan sama Nabi seperti itu. Kalau kamu takut kefakiran, setiap malam baca Al-Waqiah. Baca Al-Waqiah, bukan ke dukun, disuruh baca Al-Waqiah. Maka hadirin, yakinlah, orang yang baca Al-Waqiah, insya Allah kefakiran jauh dari dia. Kalau kita ingin dagangan kita laris, maka diajari oleh Rasulullah, ketika buka toko, buka dengan baca bismillah. Baca 3 kul, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ayatul kursi dibaca, Pak. Ini termasuk pelaris dagangan kita. Maka tidak usah datang ke dukun, tidak usah datang katanya ke orang pintar. Jadi Nabi itu seolah-olah seperti tidak pintar. Jadi datangnya ke orang pintar katanya. Padahal Nabi sudah ajarkan. Berarti masih ada orang yang lebih pintar dari Nabi. Demikian Allah Subhanahu wa taala diajarkan di dalam Islam. Tinggal kita, Pak, yakin. Kalau kita yakin, insya Allah dijaga ki zahiran wa batinan. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai itu saja. Dalam rumah tangga kita diajari, yaitu diajari Islam. Kalau kita membimbing rumah tangga kita dengan cara Islam, insya Allah rumah tangga kita ini akan barokah, akan barokah. Kalau kita kedudukannya jadi suami, maka atur keluarga kita dengan cara Islam. Nabi sabdakan, khiyarukum fi ahli wa ana khiyarukum li ahli. Sebagus-bagusnya kalian adalah yang paling bagus dengan keluarganya, dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling bagus pada keluarga saya. Maka kalau kita sebagai pemimpin keluarga, atur keluarga kita dengan cara Islam, Pak. Atur keluarga kita. Bagaimana cara mengaturnya? Ikuti contoh Nabi. Ikuti contoh Nabi. Tentunya, Pak, kita semua di sini ingin punya keluarga sakinah,
mawaddah warahmah. Semuanya pasti kita ingin punya seperti itu. Yakin hadirin, namanya dunia tempat imtihan. Bukan berarti keluarga sakinah mawaddah warahmah itu keluarga yang tidak ada ujian di dalamnya, tidak. Yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang mana di dalamnya ada ujian, tetapi dia lihai, ahli di dalam mengatasi ujian-ujian tersebut. Ketika terjadi permasalahan di dalam keluarga, maka sikap suami bagaimana? Ikut cara Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu beliau bersama istri-istri juga ada masalah. Pernah Nabi tidak kumpul dengan istri sampai 1 bulan, Bang. Sampai 1 bulan. Bukan berarti kita ini tidak ada masalah, bukan berarti Rasulullah tidak ada masalah, juga ada masalah. Maka kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah, bagaimana caranya? Maka pertama kita belajar menyikapi masalah tersebut. Kita ketahui wanita, istri atau wanita, Nabi sabdakan al-mar'atu kal mir'ah. Wanita itu seperti kaca, Pak. Wanita itu seperti kaca. Maksudnya apa? Kaca itu kalau dia tidak luka, maka akan memantulkan seperti cahaya, seperti aslinya. Itu kaca. Tetapi kalau dia sudah luka, sudah pecah, maka dia tidak akan memantulkan seperti aslinya. Bahkan kalau ditambal pun juga tidak seperti itu. Wanita seperti itu, Pak. Istri kita seperti itu. Kalau dia luka, walaupun tersenyum, tetapi sulit untuk mendatangkan seperti yang dulu. Bahkan perlu kita ketahui, ibu-ibu yang kita punya, istri yang kita punya, ini masya Allah, dia ini ahli sejarah, Pak. Dia ini betul-betul ahli sejarah yang mana terhebat satu dunia ini wanita. Coba kalau kita buat satu masalah di keluarga, masalah hari ini kita buat, maka masalah 10 tahun yang lalu itu nak ungkap semua. Memang ahli sejarah dia, masya Allah. Jadi hari ini buat masalah, permasalahan 10 tahun dia ungkit semua. Itulah wanita. Maka karena seperti itu, kita pandai-pandai bagi suami. Ketahuilah istri itu dalam Islam, istri itu dia lebih mengutamakan perasaannya daripada akalnya. Nah, ini istri lebih mengutamakan perasaannya, Pak, daripada akalnya. Kadangkala perkara yang sudah masuk akal, sudah jelas nih, tapi dia masih marah, Pak. Masih marah. Maka jangan heran kok kita datang ke rumah tiba-tiba istri marah tanpa ada judulnya. Kok tiba-tiba marah ini? Semua saya tunaikan kok tiba-tiba marah. Masya Allah. Ini memang sifat wanita, Pak. Sifat wanita itu mengutamakan perasaannya daripada akalnya. Maka kalau istri tak kita dapati seperti itu, sikap pertama syukur ki. Ini pertama. Alhamdulillah, gembira ki, alhamdulillah. Oh, kenapa ki gembira? Iya, ternyata kita asli jipalik wanita. Jadi kalau istri tak tidak seperti itu, curiga ki Pak. Jangan-jangan istriku ini wariol, jangan-jangan wanita bertelur. Jangan-jangan bukan wanita kok ini. Kenapa? Karena selalu cocok, tidak pernah cekcok. Jangan-jangan kamu ini bukan wanita. Jangan-jangan kamu ini wariol. Atau kalau orang Jawa mengatakan Laura, lanang ora, wadon ora, masya Allah. Ndak asli wanita. Maka kalau istri tak marah tidak ada judulnya, pertama syukur ki, alhamdulillah, ternyata asli ki jipalik wanita. Kemudian yang kedua kita pintar-pintar mengambil sikap. Kalau di tempat itu dia marah, ndak sanggup ki dengar omelannya, pergi ki, Pak. Pergi ki. Kenapa? Karena terjadi sesuatu yang mana nanti menyebabkan perceraian dan sebagainya. Menyesal ki kalau menceraikan. Menyesal ki, apalagi kalau istri tak, masya Allah, dulu ada mantannya, betul-betul menyesal gitu. Ya Allah, ku ceraikan istriku masih muda lagi, ada mantannya, bahaya ini, bisa-bisa kembali nanti di mantannya. Menyesal ki. Maka kalau kita terjadi pertengkaran seperti itu, ndak tahan ki di tempat, tinggalkan. Kalau perlu mengukul sesuatu, hancurkan perabot yang ada. Ya besok beli lagi, kan banyak jiwangnya ya.
hancurkan yang ada, tapi jangan kata-kata cerai, Pak. Jangan ki ungkapkan kata-kata tolak. Hati-hati ki, kalau kita ungkapkan kata-kata cerai, maka menyesal ki, Pak. Menyesal ki, karena itu tidak bisa diulang lagi. Sekali ucapkan tolak masih bisa, namanya tolak rajai. 2 kali masih bisa. Kalau sudah 3 kali, ini namanya tolak bain. Tidak bisa kembali lagi kecuali melalui 5 proses. Kecuali harus menikah lagi dia, istri kita. Demikian Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita ini tadi. Kita ini lihai, pandai-pandai, jangan sampai kita terjerumus sehingga kita mudah untuk menceraikan istri kita. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap istri. Sikap istri pada suami. Ini diatur di dalam Islam, Bu. Jadi istri-istri itu Nabi sabdakan surganya itu adalah di bawah telapak kakinya suami. Maka kita ingat, Bu, walaupun bagaimana jeleknya suami kita, walaupun bagaimana gayanya suami kita ingati itu adalah suami kita, bukan orang lain, itu suami kita. Maka karena itu para istri, kita harus lebih mempercayai suami kita. Yakin ki suamikulah yang benar. Jangan ki dengar kabar-kabar, gosip-gosip dari luar. Kenapa? Karena kalau cerai ki dengan suami kita, yang rugi bukan orang luar. Yang rugi itu siapa? Ya kita sendiri. Oleh karena itu dalam Islam ini bagi wanita diajarkan kalau mau curhat, jangan curhat pada 3 orang ini. Karena apa? Bahaya keluarga kita. Yang pertama, jangan curhat pada ipar. Ipar hanya sebatas ipar. Nabi sabdakan alhammu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Maka jangan kita curhat sama ipar kita, jangan. Sebatas ipar saja. Jangan ipar itu diceritakan semua masalah-masalah keluarga, diceritakan ini dan itu semua diceritakan. Hati-hati ki, nanti akan tersebar ke keluarga kita. Maka kalau ada masalah jangan curhat pada orang ini. Kemudian yang kedua, jangan curhat dengan tetangga. Tetangga hanya sebatas tetangga. Tetangga ya tetangga. Kita datang cerita sebatas tetangga, tetapi bukan tempat curhat. Kalau kita curhat dengan tetangga, nanti masalah itu bukan hanya di kampung kita, bukan hanya di sekitaran rumah kita. Satu tetangga kita cerita, apalagi tetangga itu adalah ember bocor, wah nanti dia akan cerita tetangga satunya, cerita akhirnya apa? Akhirnya satu kelurahan semuanya tahu masalah kita, tahu masalah suami kita. Maka jangan cerita tentang tetangga. Kemudian yang ketiga yaitu jangan curhat dengan teman dekat kita. Ini kita jaga. Kenapa? Kalau kita curhat dengan teman, ini hanya sebatas teman. Kapan kita curhat? Apalagi di media sosial kita curhat. Kita curhatnya di Facebook, curhatnya di WA dan macam-macam, Masya Allah. Maka masalah kita ini akan tersebar satu Indonesia. Jadi masalah kecil akhirnya semuanya dengar, semuanya tahu. Maka karena itu bagi ibu-ibu, ini kita hargai suami kita. Kita sayangi dia. Malam hari kita perhatikan wajahnya. Ya Allah, ini laki-laki tidak ada hubungan darah dengan saya. Tidak ada hubungan darah dengan saya, tetapi dia rela korbankan segalanya untuk saya. Di luar sana diterpa angin, di luar sana diguyur hujan, bahkan di luar sana kadangkala dimarahi orang, tetapi tidak pernah berkata-kata menceritakan kepada saya. Semuanya karena saya. Ini kalau kita mau tanamkan tambah cinta pada suami kita. Maka coba malam-malam hari kita perhatikan suami kita. Masya Allah, tangan yang tadinya halus setelah menikah sekarang sudah mulai kasar. Wajah yang tadinya mulus setelah menikah mulai keriput. Rambut yang tadinya hitam setelah menikah sudah mulai memutih. Ini untuk siapa semua? Ini untuk saya. Kalau kita perhatikan suami kita seperti itu, insya Allah tambah sayang sama suami kita, tambah cinta sama suami kita. Ada dalam kitab Ukdulujen, Bu, dikatakan, jadi kalau seorang istri dia itu tidur bareng bersama suaminya,
maka Allah akan berikan pahala sama seperti deni sholat di multazam, sholat yang mana doanya ini dikabulkan. Ini tidur bareng saja sudah dapat pahala seperti itu. Kemudian kalau seorang istri dia ini berjabat tangan dengan suaminya, lepas itu dia cium tangan suaminya, maka sama seperti pahalanya mencium Hajar Aswad. Masya Allah. Apalagi ibu kalau suami tak kulitnya hitam, Masya Allah, asli aswad, asli aswad. Jadi Masya Allah, nanti pulang ini kita perhatikan ke suami kita sehingga tambah cinta. Oh Hajar Aswadku, Masya Allah. Kita sambut tangannya, kemudian kita cium tangan tadi. Jadi tidak capek-capek lagi ke Mekah, tawaf, cium Hajar Aswad, datang ke rumah, salam sama suami, cium tangannya, sama seperti mencium Hajar Aswad. Ini betul-betul besar pahalanya. Demikian Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga kita ini tambah sayang, tambah cinta sama keluarga kita. Ini dalam Islam Pak diajari seperti itu, sehingga keluarga kita ini sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam Islam diajari cara mendidik anak. Cara mendidik anak dari awal sering didoakan. Mulai dari kumpulnya bersetubuh dengan suami, mulai ada doanya. Nanti begitu hamil ada lagi doanya. Ketika umur 4 bulan kandungan bersodako. Di waktu itu saat ditiupkan ruh, maka di waktu itu kita disunahkan untuk banyak-banyak sodako. Nanti begitu dia lahir, diazani telinga kanannya, diikomati di telinga kirinya. Nanti lepas itu ketika dicukur rambutnya, kita bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini ada di dalam kitab I'anatul Thalibin jilid 2. Kita bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, kita tiupkan di ubun-ubunnya. Di antara fadilahnya, Allah tidak akan takdirkan dia untuk berzina seumur hidupnya. Ini keuntungan kalau anak kita tertibkan seperti ajaran Islam. Lepas itu sering-sering doakan anak ta. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini kita doakan, kita pegang ubun-ubunnya. Rabbi habli minas solihin. Doakan anak kita. Demikian Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama dulu mereka punya anak, Masya Allah, anak-anak yang the best, otaknya cerdas. Kenapa? Mereka punya tirakan, Pak. Punya tirakan. Maka anak-anak tadi ini dari awal, mulai dari beranjak dari kandungan sampai dia ini beranjak dewasa, selalu kita doakan. Selalu kita doakan. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala beliau katakan cara mendidik anak itu pakai teori 7x3. 7x3. Ini teorinya Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. 7x3 bagaimana? Yaitu umur 1 tahun sampai umur 7 tahun. Kata Sayyidina Ali, yaitu anak dijadikan seperti raja. Maksudnya apa? Di masa-masa seperti itu anak kita pingin dimanja, Pak. Pingin dimanja, Bu. Maka umur-umur seperti itu anak kita ini kita manja dia. Jangan sering dibentak. Kapan kita bentak, kita kerasi dia, ini sama halnya kita tanamkan kekerasan pada jiwa anak kita. Sehingga nanti dia tumbuh besar menjadi orang yang kejam. Karena apa? Dari kecil sudah dimarahi terus sama orang tuanya. Maka anak umur 1 sampai 7 tahun masa-masanya dimanja. Wajar dia main kotor-kotor. Wajar lipatan sudah bagus dihancurkan lagi. Rumah berantakan lagi, ini wajar. Wajar. Masa-masa dia bermain, masa-masa dia bersenang-senang. Maka jadikan anak kita seperti raja. Kemudian teori yang kedua kata Sayyidina Ali, ketika umur 8 tahun sampai umur 14 tahun, yaitu 7 yang kedua. Ini jadikan anak kita seperti tawanan. Maksudnya apa? Ada aturannya. Ada aturannya. Maka di waktu itu dalam hukum Islam ketika umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Umur 10 tahun dipukul kalau tidak sholat. Maka umur-umur seperti ini jadikan dia seperti tawanan, Pak. Ada aturannya. Ada aturannya. Diperintahkan sholat. Nanti kita sampaikan keuntungan-keuntungan. Kemudian kita sampaikan juga bagaimana ancaman kalau tidak sholat. Di waktu umur-umur seperti ini, hadirin, kalau anak kita di masa-masa seperti ini kita pikirkan solehnya, Pak, maka menyesal nanti di masa tua.
Menyesal ki. Hari ini Pak, hari ini banyak orang hanya memperhatikan sekolahnya anaknya. Bagaimana saya bisa sukses, sekolah jauh-jauh, dapat titel ini dan itu. Tetapi sedikit sekali seorang tua memikirkan bagaimana kesolehan anaknya. Sedikit sekali. Kalau dia tidak ke sekolah dimarah, tidak dimarah dia. Tetapi kalau dia tidak pergi sholat, tidak pernah dimarah. Tidak pergi mengaji, tidak pernah ditanya. Tidak pernah ditanya. Maka ingat ki, orang-orang seperti ini nanti di akhirat berteriak-teriak dia. Oh, mana doanya anakku seorang profesor, mana doa anakku seorang doktor, sudah saya sekolahkan tinggi-tinggi. Begitu meninggal dunia, apa yang dibuat anaknya? Dibuat hanya merekam Pak. Saya di Masamba berapa kali ngurus orang yang besar, istilahnya dia ini punya nasab atau punya jabatan yang tinggi. Begitu meninggal dunia, apa yang dibuat anaknya? Ada perantau dari Australia, dari negara ini, anaknya sekolah jauh-jauh. Sampai di rumah apa yang dia bikin? Dia rekam. Dia rekam. Loh, kenapa direkam Pak? Kenapa direkam? Buat kenang-kenangan Ustaz. Buat kenang-kenangan Pak. Itu yang dia bisa. Kita bacakan Al-Fatihah, bacakan. Takut gak Ustaz? Takut, Masya Allah. Selesai dimandi, dikapani, disolati, tidak mau disolati, ikut-ikut salat. Kita saja Ustaz. Loh, kenapa tidak kita solati? Saya takut Ustaz. Saya dengar dari orang-orang katanya kalau kita solati jenazah nanti cepat mati. Terus ya biar Ustaz duluan jami saya. Masya Allah. Ini Pak, kalau kita punya anak seperti ini kira-kira senang gak Pak? Sudah saya sekolahkan jauh-jauh, sudah sekolahkan titel ini dan itu, ternyata kesolehannya tidak ada Pak. Meninggal dunia hanya bisa merekam, hanya bisa memoto. Bukan satu orang saja, banyak saya dapat seperti ini Pak. Maka gimana jadinya? Jadikan anak kita anak yang soleh Pak. Anak yang soleh, jaga solatnya, jaga baca Al-Qurannya. Insya Allah takdirnya mau jadi apapun, nah senangkan kita nanti Pak. Mau jadi presiden, senang kita. Kenapa? Presiden yang soleh soleha. Masya Allah. Mau jadi gubernur, senang kita. Kenapa? Gubernur yang soleh soleha. Mau jadi wali kota, senang ki. Kenapa? Wali kota yang soleh. Masya Allah. Ini disenangkan ki masalah ini. Maka karena itu perlu kita pikirkan anak tamu. Kita kadang-kala menghayal ki, menghayal tinggi-tinggi nanti kalau saya meninggal dunia, anak-anakku semua ini akan kirimkan Al-Fatihah sama saya, akan bacakan Quran ini dan itu. Hadirin, jangankan meninggal ki, masih hidup ki saja anak tanda sholat, masih hidup ki saja anak tanda baca Al-Quran. Terus kita mau meninggal dunia dikirimkan Al-Fatihah, dikirimkan baca Al-Quran. Perbagusi tidur tak Bang? Kita kasih bagus bantal tak biar tidak banyak ki mimpi. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu didik anak kita sebaik-baiknya. Di masa umur 8 sampai 14 tahun, masa-masanya anak tadi dididik, jadikan seperti tawanan, bimbing dia, ajak dia datang ke pesantren, belajar Al-Quran. Dulu ada dalam kitab Ar-Ruh diceritakan, dalam kitab Ar-Ruh diceritakan dulu ada seorang bejat, ahli maksiat, dari A sampai Z semua pernah kerjakan, ahli maksiat. Belum sempat tobat, tahu-taunya Israel datang mencabut nyawanya, meninggal dunia. Ringkasnya, dia dikubur, disiksa. Lama disiksa dikubur. Ternyata di belakang anaknya yang kecil masih bayi dulu ditinggal, sudah beranjak mulai besar. Ibunya membawa anak tadi ke seorang ustaz. Maka mulai anak tadi belajar Bismillahirrahmanirrahim. Mulai baca Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba menggelegar di langit. Ya ayyuhal malaika utruk hadal abdi. Wahai malaikat-malaikatku, tinggalkan hambaku ini. Aku malu menyiksanya, sedangkan anaknya di dunia membaca kalamku. Jadi anaknya baru baca bismillah Pak, siksa kubur hilang. Hilang siksa kubur, Masya Allah. Maka perlu jadikan anak kita anak yang soleh dan soleha. Kemudian tertib yang ketiga Sayyidina Ali, dari 15 tahun sampai ke atas, anak ini jadikan partner kita. Jadikan partner, jangan kita bentak dia Pak, jangan kita ancam dia. Masa-masa dewasa seperti ini, kapan bapak ancam, oh insya Allah natikam dari belakang kita nanti.
Nah, tikam dari belakang ki. Terus gimana caranya? Tanamkan di hati dia keprihatinan, tanamkan di hati dia kecintaan, kerisauan, ajak pikir dia. Jangan dibentang. Ibu membisiki anaknya, "Nak, kita lihat bapakmu itu. Lihat kok, setiap pulang dari kerja dia selalu kerjakan sholat, nak. Pagi-pagi sudah tinggalkan rumah, nanti sore hari menjelang petang dia datang. Ini untuk siapa, nak? Ini untuk sekolahmu. Untuk sekolahmu. Lihat bapakmu di mana makannya, di mana tidur siangnya. Ini untuk kamu." Ini ditanamkan pada anak kita sehingga dia ada berpikir, Pak. Dia ada berpikir. Kalau dia seorang wanita, maka cinta pertamanya siapa? Bapaknya. Sehingga cita-citanya itu nanti, kalau saya mau dapat pasangan, saya pingin punya suami seperti bapak saya, solehnya seperti bapak saya, tertibnya seperti bapak saya, perhatiannya pada keluarga seperti bapak saya. Jadi cinta pertanyaan siapa? Orang tuanya, Pak. Begitu juga kalau kita punya anak laki-laki, maka yang dia idolakan itu ibunya. Nanti kalau saya ingin dapat istri, saya ingin dapat istri seperti ibu saya, cantiknya seperti ibu saya, solehanya seperti ibu saya, perhatiannya sama keluarga seperti ibu saya. Masya Allah. Jadi cita-citanya anak kita, karena kita tanamkan prihatin sama keluarga, dicontohkan ini dan itu, akhirnya dia ingin seperti orang tuanya. Makanya kita ini untuk dapatkan anak yang soleh-soleha, kita ini harus jadi contoh, harus jadi contoh. Kadang kalau banyak orang itu, dia ini Masya Allah dalam keadaan galau memikirkan anaknya, galau sekali, tapi dia tidak pikirkan amalannya, Pak. Kenapa ki pusing, Pak? Iya, ini anak aku, Ustaz, anak aku ini hari-hari game online terus, pokoknya habis pulsa beli lagi, game online terus. Coba kita pikirkan, Pak, kira-kira amalan apa yang kita buat? Kadangkala anak kita keluhkan game online, ternyata bapaknya judi online. Iya, sama aja palingnya kalau begitu. Datang ke dapur ternyata ibunya apa? Iya, TikToker palingnya, goyang-goyang ini dan itu. Wajar anak atas seperti itu. Kenapa? Yang dicontoh tidak ada. Yang dicontoh tidak ada. Kita suruh anak atas sholat, "Nak, pergi ke sholat." Diam-diam jina liak-liak. Loh, menentang kau gak? Pergi ke sholat. Bingung dia. Bagaimana kamu sholat, Pak? Sedangkan bapak sendiri tidak sholat. Bapak sendiri tidak sholat. Bagaimana saya mau sholat? Coba kalau anak kita pegang tangannya, "Nak, ayo ke masjid sholat." Insya Allah reaksi anak kita itu gembira. Alhamdulillah, sekarang saya dituntun sama orang yang saya idolakan, itu bapak saya. Maka pertama-tama jadikan soleh ya kita dulu, Pak. Kita jadikan orang yang soleh dan soleha. Itu apa? Kita jaga. Ini sholat, Pak. Ini sholat. Ini adalah tanggung jawab kita, Pak. Ini sholat membahagiakan kita, dan di dalam sholat ini kita diajari hal-hal yang mana bisa membahagiakan di dunia maupun di akhirat. Hadirin kalau Allah Subhanahu wa taala, ini sudah panjang lebar saya cerita. Mudah-mudahan diambil hikmahnya, diambil manfaatnya. Dan kita hadirin yang saat ini sholat subuh di masjid ini, Pak. Sholat subuh saat ini di masjid ini, kita pikirkan orang lain juga, Pak. Bagaimana sama-sama datang sholat subuh, Pak. Jadi tanamkan di hati kita pentingnya sholat subuh, dan tanamkan di hati orang lain bagaimana bisa datang sholat subuh. Semua bersedia insyaallah. Demikian Allah Subhanahu wa taala, itu saya dapat sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.